Namaku Ranti, usia 28 tahun. Sudah 2 tahun aku menikah dengan Nala, pria yang dulu ku kenal sebagai sosok sabar, sederhana, dan penuh tanggung jawab. Kami menikah setelah 3 tahun pacaran, dan selama itu aku percaya sepenuhnya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk menemaniku sampai tua. Rumah kami kecil tapi nyaman, sebuah kontrakan 2 lantai di pinggiran Jakarta. Tidak mewah, tapi penuh kenangan. Di dinding ruang tamu tergantung beberapa foto kami saat liburan ke Yogyakarta, ulang tahun pertama pernikahan, dan momen kecil lainnya yang selalu membuatku tersenyum setiap kali melihatnya. Sejak awal menikah, aku bekerja di sebuah butik kecil di kawasan Blok M. Aku menyukai pekerjaanku, tapi beberapa bulan terakhir, penjualan menurun dan butik itu akhirnya tutup. Aku kehilangan pekerjaan begitu saja. Awalnya kukira aku akan cepat mendapat tempat baru, tapi mencari pekerjaan di usia mendekati 30 tidak semudah dulu. Nala tidak pernah menuntutku. Ia selalu berkata, "Kamu istirahat dulu aja, Ran. Aku masih bisa menanggung semua kebutuhan kita." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagiku seperti pelukan hangat yang membuat dada terasa lega. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Nala sebelum ia berangkat kerja. Telur dadar, nasi hangat, dan secangkir kopi hitam. Itu menu favoritnya. Kami sering berbincang ringan di meja makan, tentang rencana masa depan atau sekadar mengomentari berita yang kami tonton malam sebelumnya. Aku suka caranya menatapku sambil tersenyum kecil, seolah-olah tak ada hal lain yang lebih berarti selain momen itu. Terkadang, aku merasa bersalah karena belum bisa membantu secara finansial. Tapi Nala selalu meyakinkan bahwa aku tidak perlu terburu-buru. "Yang penting kamu bahagia dulu," katanya suatu malam sambil menepuk kepalaku pelan. "Rezeki itu datangnya macam-macam, Ran. Kadang dari arah yang gak kita sangka." Aku percaya padanya. Mungkin karena selama ini Nala memang tipe laki-laki yang selalu menepati kata. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu menunjukkan perhatian dengan tindakan. Kalau aku sedang tidak enak badan, dia yang paling repot menyiapkan obat dan bubur. Kalau aku stres, dia mengajakku jalan ke taman kota atau sekadar makan bakso di pinggir jalan. Namun, di balik semua itu, ada perasaan kecil yang tak bisa kuabaikan. Aku ingin mandiri lagi. Aku tidak nyaman terus-menerus bergantung pada penghasilan suami. Sejak remaja aku terbiasa bekerja, terbiasa sibuk, terbiasa punya rutinitas. Kini, menghabiskan hari hanya dengan membersihkan rumah dan menunggu Nala pulang membuatku merasa seperti kehilangan jati diri. Suatu sore, ketika Nala baru pulang kerja, aku menyambutnya seperti biasa. Ia terlihat lelah, tapi tetap tersenyum. "Capek banget, ya?" tanyaku sambil mengambil tas kerjanya. "Lumayan. Ada proyek baru, tapi timnya kurang orang," jawabnya. "Kalau begitu jangan terlalu maksa kerja. Kamu belum makan malam, kan?" Ia mengangguk, lalu duduk di kursi makan. Saat aku menatap piring di meja, Nala menatapku lama. "Kamu kayaknya kepikiran sesuatu," katanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil. "Kelihatan banget." "Ya. Dari tadi kamu diam aja. Ada apa?" Aku menarik napas dalam. Kayaknya aku pengen cari kerja lagi. "Lal." Nala tidak langsung menjawab. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk pelan. "Kalau kamu memang mau, aku dukung. Tapi jangan maksain diri, ya? Ambil yang kamu suka aja." "Terima kasih," jawabku, tulus. Percakapan sederhana itu membuatku sedikit lebih ringan. Ada semangat kecil yang tumbuh lagi di dada. Aku mulai berpikir tentang kemungkinan bekerja di bidang lain, mungkin administrasi, atau pekerjaan daring yang bisa kulakukan dari rumah. Malam itu, setelah Nala tertidur, aku duduk di ruang tamu dengan laptop menyala. Lampu kecil di pojok ruangan membuat suasana terasa tenang.
Aku mulai membuka situs lowongan kerja dan membaca satu persatu, menandai posisi yang kira-kira cocok. Di sela-sela itu, aku melihat foto kami di dinding. Wajah kami berdua tersenyum lebar, penuh kebahagiaan yang waktu itu terasa abadi. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum itu, hidup bisa berubah secepat embusan napas. Tapi malam itu, aku masih percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku menutup laptop dengan perasaan optimis. Besok pagi, aku akan mulai mengirim lamaran. Aku tidak tahu, langkah kecil malam itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang tak pernah kubayangkan. Perjalanan yang akan menguji cinta, kesetiaan, dan keteguhanku sebagai seorang istri. Namun untuk saat ini, aku hanya seorang perempuan yang ingin kembali berdiri di atas kaki sendiri. Dan di antara sunyi malam, aku berjanji dalam hati, aku akan menemukan jalanku lagi. Sudah hampir seminggu aku sibuk mengirim lamaran kerja ke berbagai tempat. Setiap pagi, setelah Nala berangkat kerja, aku duduk di depan laptop dengan segelas kopi, membuka situs lowongan kerja dan menulis surat lamaran satu persatu. Aku tahu, mencari pekerjaan di usia 28 tidak semudah dulu saat baru lulus kuliah. Tapi semangatku belum padam. Setiap kali mulai lelah, aku mengingat kata-kata Nala malam itu. Ambil yang kamu suka aja, Ran. Pagi ini, Nala tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ia berdandan rapi, mengenakan kemeja biru muda yang baru disetrika. Hari ini aku ada meeting bareng beberapa orang baru di kantor, katanya sambil merapikan dasinya di depan cermin. Aku tersenyum, membantunya sedikit. Semoga lancar. Ya. Iya. Oh ya, nanti sore kamu bisa siap-siap. Enggak. Aku menoleh, sedikit bingung. Siap-siap buat apa? Nala tertawa kecil. Aku pengen ngenalin kamu sama temen kantorku. Namanya Dinda. Dia bagian HRD. Katanya ada lowongan di perusahaan rekanannya. Mungkin cocok buat kamu. Aku langsung berhenti sejenak, antara kaget dan senang. Serius? Wah, iya dong. Aku seneng banget kalau bisa ketemu langsung. Siapa tahu rezekiku lewat situ. Makanya siap-siap. Ya, nanti aku jemput habis kerja. Kita makan bareng. Sepanjang hari, aku merasa antusias. Mungkin ini pertanda baik, pikirku. Mungkin benar kata Nala, rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga. Aku menyiapkan penampilan sebaik mungkin, kemeja putih bersih, rok hitam, dan sedikit riasan tipis. Bukan untuk pamer, hanya agar terlihat pantas di hadapan orang yang mungkin akan membantuku. Sekitar pukul 7 malam, Nala pulang bersama seorang wanita. Dari jendela, aku melihat mereka berdua berjalan ke arah rumah. Wanita itu berambut hitam panjang, mengenakan blus krem dan celana panjang formal. Senyumnya manis, caranya bicara lembut. Ran, ini Dinda, kata Nala begitu masuk rumah. Dia teman sekantorku yang mau bantu kamu cari kerja. Aku berdiri, menjabat tangannya. Hai, Dinda. Terima kasih banyak udah mau repot-repot. Wah, nggak repot kok, Mbak Ranti, jawabnya cepat sambil tersenyum ramah. Saya malah seneng kalau bisa bantu. Saya tahu rasanya cari kerja itu nggak gampang. Suaranya tenang, penuh empati. Sekilas aku bisa mengerti kenapa Nala nyaman berteman dengannya. Dia punya aura ramah yang menenangkan. Kami bertiga duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat dan kue yang sudah kusiapkan. Dinda mulai bercerita tentang pekerjaannya di kantor, tentang divisi HR, proyek-proyek yang sedang berjalan, dan posisi-posisi yang sering mereka buka. Ada satu perusahaan rekanan yang lagi butuh staf administrasi. Nggak terlalu berat kok. Dan jam kerjanya normal. Kayaknya cocok buat Mbak Ranti, ujarnya. Mataku berbinar. Serius? Din? Wah, kebetulan banget. Aku punya pengalaman administrasi waktu dulu di butik.
Nah, pas banget. Aku bisa bantu sampaikan CV-nya langsung ke Harsana, katanya sambil mengeluarkan ponselnya. Boleh aku simpan nomor Mbak Ranti? Biar nanti gampang kabarnya. Tentu boleh, jawabku antusias. Selama hampir 1 jam kami berbincang, dan aku merasa seperti sudah kenal lama dengannya. Dinda tidak banyak bicara soal dirinya, tapi ia tahu cara membuat orang lain merasa nyaman. Ia sesekali menatap Nala sambil tertawa kecil setiap kali Nala melontarkan lelucon ringan. Tapi aku tidak berpikir apa-apa. Semuanya tampak wajar. Setelah selesai makan malam, Dinda pamit pulang. Terima kasih banget udah dijamu, Mbak Ranti. Masakannya enak banget. Aduh, nggak usah sungkan, jawabku sambil tersenyum. Makasih juga udah datang. Sebelum keluar rumah, Dinda sempat menoleh padaku. Aku bakal kabarin secepatnya. Yah, aku yakin Mbak Ranti bakal cocok sama posisi itu. Aku mengangguk. Hatiku hangat. Setelah pintu tertutup, aku menatap Nala yang sedang membereskan piring. Teman kamu ramah banget. Lal, nggak heran kamu betah di kantor. Nala tertawa kecil. Iya, dia memang gampang akrab sama siapa aja. Orangnya tulus. Kok? Aku tersenyum. Percaya begitu saja. Malam itu aku berbaring di ranjang dengan perasaan lega. Ada rasa tenang, campur sedikit harapan. Rasanya seperti pintu baru terbuka di depan mata. Aku bahkan mengirim pesan singkat pada Dinda, sekadar ucapan terima kasih. Tak lama, ia membalas dengan emoji senyum dan pesan pendek. Sama-sama, Mbak Ranti. Semoga kita bisa kerja bareng nanti senang. Aku menatap layar ponsel itu lama, lalu tersenyum kecil. Dalam hati, aku berbisik. Akhirnya ada orang baik yang datang di waktu yang tepat. Aku tidak tahu. Malam itu aku baru saja menyambut seseorang yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupku. Namun untuk sekarang, yang ku tahu hanya satu. Dinda tampak seperti teman yang bisa dipercaya. Sudah hampir seminggu sejak pertemuanku dengan Dinda di rumah. Wanita itu menepati janjinya. Tidak sampai 3 hari setelah makan malam bersama, ia mengirim pesan lewat WhatsApp. Mbak Ranti, aku udah kirim CV-nya ke HR perusahaan partner. Mereka tertarik. Bisa datang interview hari Kamis jam 10 pagi. Ya. Aku hampir tidak percaya membaca pesan itu. Rasanya seperti doa yang langsung dikabulkan. Aku segera membalas dengan ucapan terima kasih. Lalu memberitahu Nala begitu ia pulang kerja malam itu. Lal, aku dipanggil wawancara, kataku sambil menunjukkan layar ponsel. Wajah Nala langsung bersinar. Wah, cepet banget. Dinda yang bantu. Ya. Aku mengangguk. Iya, katanya perusahaan rekanan dari kantornya. Posisi administrasi umum. Bagus. Ran, aku tahu kamu pasti bisa. Ia menepuk pundakku dengan bangga, dan entah kenapa, ucapan itu terasa begitu hangat. Aku merasa hidupku perlahan mulai kembali teratur. Ada semangat baru setiap pagi. Hari wawancara itu, aku datang lebih awal. Gedungnya tidak terlalu besar, tapi suasananya profesional. HR yang menemuiku sopan dan ramah. Pertanyaannya seputar pengalaman kerja dan kemampuan dasar administrasi. Semua masih di luar kepala. Aku pulang dengan perasaan optimis, dan 2 hari kemudian, Dinda kembali menghubungi. Selamat, Mbak Ranti. Kamu diterima kerja. Mulai Senin depan. Ya. Aku spontan menutup mulut, menahan teriakan bahagia. Lalu aku menangis kecil, bukan karena sedih, tapi karena lega. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menempel di dada akhirnya terangkat. Malamnya, aku menyiapkan makan malam spesial. Ayam goreng mentega dan tumis kangkung, menu kesukaan Nala. Saat ia pulang, aku menyambutnya dengan wajah berbinar. Aku diterima. Lal,
kataku sambil tersenyum lebar. Ia langsung memelukku. Serius? Wah, selamat. Sayang, aku bangga banget sama kamu. Pelukannya erat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lengkap. Kami makan malam sambil tertawa, membicarakan hal-hal ringan, seolah dunia benar-benar sedang berpihak pada kami. Namun, di antara tawa itu, ada hal kecil yang kutangkap. Nala beberapa kali menyebut nama Dinda. Untung ada Dinda. Ya, kalau enggak, mungkin belum tentu kamu dapat kerja secepat ini, katanya sambil tersenyum. Iya, jawabku ringan. Aku juga bersyukur banget dia mau bantu. Aku tidak berpikir apa-apa waktu itu. Dinda memang banyak membantu. Hari pertama kerja berjalan lancar. Rekan-rekanku ramah. Pekerjaannya juga sesuai kemampuan. Saat makan siang, aku sempat mengirim pesan ke Dinda. Terima kasih ya, Din. Aku udah mulai kerja hari ini. Tempatnya nyaman banget. Tak lama kemudian ia membalas. Wah, syukurlah. Aku senang banget dengar kabar itu. Kalau butuh apa-apa, kabarin aja ya, Mbak. Aku tersenyum membaca pesannya. Aku memang benar-benar berutang budi padanya. Dalam hati, aku berniat membalas kebaikannya suatu hari nanti. Beberapa hari kemudian, aku mulai terbiasa dengan ritme kerja baru. Setiap pagi, Nala mengantarku sampai halte terdekat sebelum ia berangkat ke kantornya. Rasanya menyenangkan kembali punya rutinitas bersama. Tapi lambat laun, ada hal kecil yang mulai terasa berbeda. Suatu malam, aku melihat Nala sibuk mengetik di ponselnya sambil tersenyum kecil. Aku penasaran. Chat dari siapa? Lal? Tanyaku ringan. Dinda, jawabnya santai tanpa menoleh. Dia nanya soal laporan klien. Aku mengangguk, berusaha tidak menanggapi berlebihan. Lagi pula mereka satu kantor. Wajar kalau komunikasi soal pekerjaan. Tapi entah kenapa, senyuman di wajah Nala saat itu terasa sedikit berbeda. Hari berikutnya, saat makan siang, aku menerima pesan dari Dinda. Mbak, makasih ya. Nalanya tadi bantu aku ngerjain data yang agak rumit. Untung dia sabar banget. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada yang salah. Tapi entah kenapa terasa janggal. Kenapa Dinda bilang begitu ke aku? Bukan ke Nala langsung? Pikirku. Keesokan harinya, aku mencoba menepis pikiran itu. Aku yakin mereka hanya berteman. Aku tahu Dinda. Dia orangnya terbuka, supel, dan perhatian. Lagi pula Nala pasti sadar batas. Aku percaya pada suamiku. Namun kepercayaan itu mulai sedikit goyah saat aku melihat sesuatu. Sore itu, aku pulang lebih awal karena kantor sedang sepi. Aku ingin memberi kejutan kecil, membuat makan malam sebelum Nala pulang. Tapi saat tiba di depan rumah, aku melihat mobil Nala sudah terparkir di depan. Oh, mungkin dia juga pulang lebih cepat, pikirku. Aku masuk pelan, membuka pintu ruang tamu, dan mendengar suara tawa dari dapur. Suara itu bukan hanya Nala. Iya, tapi kamu tuh terlalu perfeksionis, Lal. Suara perempuan itu terdengar ringan, akrab. Aku berhenti sejenak. Lalu langkahku melambat. Saat kulihat dari jarak beberapa meter, Dinda sedang duduk di kursi dapur, tertawa kecil sambil memegang cangkir kopi. Nala di depannya, mengenakan kaos santai, tampak rileks. Oh, Ran. Nala menoleh cepat saat menyadari aku datang. Aku tadi sekalian ngasih Dinda data laporan minggu depan. Dia mampir bentar. Dinda langsung berdiri, tersenyum sopan. Hai, Mbak Ranti. Maaf ya, aku nebeng sebentar. Tadi sekalian lewat. Aku tersenyum kecil, menahan perasaan campur aduk. Oh, enggak apa-apa kok. Kami berbasa-basi sebentar sebelum Dinda pamit.
Ia sempat menepuk lenganku ringan sebelum keluar. Senang banget bisa ketemu lagi, Mbak. Rumah kalian selalu hangat. Ya. Setelah pintu tertutup, aku menatap Nala. Kamu nggak bilang mau ajak dia ke sini? Oh, iya. Lupa. Tadi mendadak banget. Jawabnya enteng. Aku tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Aku tahu, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang mulai bergetar pelan. Bukan amarah, bukan cemburu, lebih seperti perasaan tidak nyaman yang belum bisa kujelaskan. Malam itu, saat Nala sudah tidur, aku terdiam lama di sampingnya. Tatapanku kosong ke arah langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada jarak yang tak terlihat mulai tumbuh di antara kami. Dan entah kenapa, setiap kali mengingat senyum Dinda malam tadi, dadaku terasa sedikit sesak. Sudah sebulan sejak aku mulai bekerja di kantor baru. Hidupku kembali punya ritme yang jelas. Bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Nala, berangkat kerja, lalu pulang sore hari dengan rasa lelah tapi puas. Aku merasa berguna lagi, tidak hanya bergantung pada suami. Nala juga terlihat bangga. Setiap kali bercerita pada temannya, ia selalu bilang, "Ranti udah kerja lagi, loh." Namun, seiring waktu, ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Dinda. Entah bagaimana, setelah aku diterima kerja, ia semakin sering muncul dalam keseharian kami. Kadang datang ke rumah sore-sore, kadang malam hari, bahkan beberapa kali aku menemukannya duduk di ruang tamu saat aku baru pulang kerja. Awalnya aku tidak keberatan. Dinda memang bilang ia hanya ingin memastikan aku betah di kantor baru. "Sekalian mampir aja, Mbak," katanya waktu itu sambil tersenyum. "Kebetulan kantorku dekat sini. Lagi pula, aku kangen ngobrol santai." Suaranya lembut dan ekspresinya tulus. Sulit bagiku mencurigainya. Lagi pula, aku berutang banyak padanya. Namun lama-kelamaan, kunjungannya terasa semakin sering. Kadang datang saat aku masih di jalan pulang, dan Nala yang membukakan pintu untuknya. Pernah suatu sore, aku pulang dan menemukan mereka berdua di ruang tamu, tertawa sambil menonton acara komedi di televisi. Dinda tampak sangat santai, tanpa kesan tamu, kakinya dilipat di sofa, tangannya memegang gelas jus. "Oh, Ran, kamu udah pulang," kata Nala dengan nada biasa. "Dinda tadi mampir, katanya sekalian mau ngasih kamu dokumen kantor." Iya, ini Mbak." Dinda menimpali sambil menyerahkan map biru. "Tadi aku lupa kasih di kantor, jadi sekalian aja mampir." Aku tersenyum sopan, menerima map itu. Tapi mataku sempat menangkap sesuatu. Tatapan mereka. Bukan tatapan yang mencurigakan, tapi terlalu akrab. Seperti dua orang yang terbiasa berbagi waktu bersama. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele. Nala jadi lebih sering memeriksa ponselnya, dan setiap kali ada pesan masuk, ia tersenyum kecil sebelum membalas cepat-cepat. Kadang aku iseng bertanya, "Siapa, Lal?" "Dinda, dia nanya kerjaan," jawabnya ringan. Kadang aku merasa bodoh karena masih percaya. Tapi logikaku menenangkan diri, mereka memang satu kantor. Komunikasi itu wajar. Namun keanehan-keanehan kecil mulai bertambah. Suatu malam, saat aku membereskan cucian, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Aku pikir Nala sedang menonton TV, tapi ternyata ia sedang video call. Dan di layar, jelas terlihat wajah Dinda. "Aduh, Lal, kamu tuh lucu banget kalau cerita kayak gitu," kata Dinda dari layar. Aku berdiri diam di ambang pintu, menatap mereka sebentar sebelum pura-pura masuk. "Kalian lagi ngobrol apa?" "Oh, ini Dinda, Ran. Tadi aku nanya soal event kantor minggu depan," jawab Nala cepat, sedikit gugup. Dinda tersenyum lewat layar. "Iya, Mbak, nggak ganggu, kan?" Aku tersenyum,
menahan perasaan yang tiba-tiba muncul di dada. Enggak, kok. Santai aja. Aku tidak tahu apakah itu firasat atau hanya rasa lelah yang membuatku sensitif. Tapi setiap kali melihat Dinda bicara dengan Nala, entah lewat ponsel atau secara langsung, ada sesuatu yang terasa tidak pada tempatnya. Dinda tidak lagi sekadar teman yang membantu. Ia seperti bagian dari rutinitas kami. Yang paling membuatku terdiam adalah ketika aku menyadari Dinda mulai tahu hal-hal pribadi tentang rumah tangga kami. Hal-hal yang tidak pernah aku ceritakan padanya. Suatu sore, kami bertiga duduk di ruang makan. Aku sedang menyiapkan teh. Lalu Dinda tiba-tiba berkata, "Mas Nala suka banget kopi hitam tanpa gula." "Ya?" Aku sempat lihat di kantor. Tiap pagi selalu bikin sendiri. Aku menoleh cepat. "Kamu tahu dari mana?" "Oh, haha, kebetulan aja lihat," jawabnya ringan sambil tertawa kecil. Nala ikut tertawa, tapi entah kenapa, tawa itu tidak lagi terasa hangat seperti dulu. Malamnya, aku duduk di kamar sambil memandangi foto pernikahan kami di meja rias. Aku ingat betapa bahagianya aku saat itu, betapa aku percaya rumah tangga kami kuat. Tapi sekarang, ada getaran kecil yang tidak bisa kupadamkan, seperti sinyal halus yang memberi peringatan. Namun, aku menolak mempercayainya. Aku menenangkan diri, mencoba berpikir logis. Dinda hanya terlalu perhatian, kataku dalam hati. Mungkin dia cuma nyaman berteman dengan kami berdua. Aku bahkan mencoba menertawakan pikiranku sendiri. Apa aku terlalu berlebihan? Mungkin aku hanya cemburu karena waktu kami berkurang. Sekarang aku sibuk bekerja, sementara Dinda punya waktu lebih banyak untuk berbincang dengan Nala. Itu saja, tidak lebih. Tapi malam itu, ketika aku berbaring di ranjang, aku mendengar Nala tertawa kecil di ruang tamu. Aku mengintip pelan. Ia sedang menatap layar ponsel, senyumnya lepas, matanya hangat. Aku ingin bertanya siapa yang ia ajak bicara, tapi lidahku keluh. Aku hanya kembali ke kamar, menatap langit-langit, dan membiarkan pikiranku berputar. Dinda orang baik, bisikku dalam hati. Dia nggak mungkin. Namun suara hati kecilku menjawab pelan, seperti bisikan samar yang tak ingin ku dengar. Atau mungkin, kamu hanya belum mau melihat tanda-tandanya. Malam itu aku memejamkan mata dengan perasaan canggung, campuran antara percaya dan ragu. Tapi untuk saat itu, aku masih memilih menepis prasangka. Karena yang lebih menakutkan dari kehilangan kepercayaan adalah mengakui bahwa aku mulai melihat alasan untuk melakukannya. Beberapa minggu terakhir, rutinitas rumah tangga kami mulai terasa berbeda. Aku masih berangkat dan pulang kerja seperti biasa. Tapi Nala, ia mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Awalnya aku tidak menaruh curiga. Ia bilang sedang banyak proyek baru di kantornya. Dan Dinda, sebagai bagian dari tim HR dan administrasi proyek, ikut terlibat. Aku tahu seperti apa dunia kerja. Tenggat waktu bisa datang tiba-tiba. Rapat bisa molor tanpa peringatan. Aku pun ingin menjadi istri yang pengertian. Namun, ketika lembur itu mulai terjadi hampir setiap hari, aku mulai merasa ada yang janggal. Suatu malam, pukul hampir 10, aku duduk di ruang makan dengan ponsel di tangan. Pesan terakhir dari Nala masuk setengah jam lalu. Masih di kantor sama Dinda, ngerjain laporan. Pulang sebentar lagi ya. Aku menatap layar itu lama. Kalimatnya terdengar wajar, tapi entah kenapa terasa hambar. Dulu, kalau Nala lembur, ia selalu mengirim foto atau menelepon, sekadar bilang, "Aku kangen," atau "Jangan tidur dulu, ya." Sekarang, pesan-pesannya singkat, datar, seperti diketik tanpa niat. Jam menunjukkan pukul 11:15 saat suara mobil terdengar di depan rumah. Aku langsung berdiri, pura-pura sedang membereskan meja makan. Begitu pintu dibuka, Nala masuk dengan langkah cepat,
membawa aroma parfum yang sedikit berbeda dari biasanya. Lebih manis, lebih tajam. Maaf, Ran, baru kelar. Laporan klien ngedadak banget, katanya sambil menaruh tas kerja di kursi. Aku tersenyum kecil. Sama Dinda lagi. Iya, dia bantu revisi data. Untung ada dia, kalau nggak bisa sampai pagi. Aku mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Suaraku rasanya menolak untuk keluar. Kami makan malam dalam diam. Nala tampak lelah, tapi tidak seperti biasanya. Ia tidak banyak cerita. Dulu, setiap pulang kerja, ia selalu berbagi tentang hal-hal kecil, kejadian lucu di kantor, keluhan soal klien, atau bahkan sekadar cerita tentang macet di jalan. Kini, hanya keheningan yang menyelimuti meja makan kami. Beberapa hari kemudian, pola itu berulang. Pulang malam, pesan singkat, alasan yang sama. Aku mulai bisa menebak kapan ia akan pulang hanya dari nada pesannya. Kadang, tanpa sadar, aku menatap jam sambil menunggu dering notifikasi dari ponsel. Kesepian mulai merayap pelan. Rumah yang dulu selalu terasa hangat kini seperti ruang kosong yang bergema. Aku sering menyalakan TV hanya untuk mengisi sunyi. Kadang aku duduk di ruang tamu sambil menatap pintu, berharap Nala tiba-tiba masuk sambil berkata, "Aku pulang." Seperti dulu. Tapi yang datang hanya jam berdetak dan bayangan lampu jalan menembus jendela. Suatu malam, aku mencoba menelponnya. 1 kali, 2 kali, tidak diangkat. Baru setelah 3 kali, ia menjawab dengan suara terburu-buru. "Halo, Ran? Kenapa? Kamu di mana?" "Lal, masih di kantor." "Kenapa?" "Udah jam 10. Aku cuma khawatir." "Oh, iya. Ini bentar lagi kelar kok." Dinda masih bantu ngerapiin data. Ada jeda sesaat. Aku bisa mendengar samar suara perempuan tertawa di belakang. Suara itu pelan, tapi cukup jelas. "Dinda ya itu?" tanyaku hati-hati. Nala tertawa kecil. "Iya, dia lagi nyanyi-nyanyi. Biar nggak ngantuk. Kamu jangan mikir aneh-aneh." "Ya." Aku tidak membalas. Hanya mengucap, "Iya, hati-hati pulang." Tapi setelah telepon ditutup, dadaku terasa berat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memandangi sisi ranjang yang kosong, dingin, dan tak berisi. Di meja kecil di sebelahku, ponselku menyala sebentar. Pesan dari Dinda masuk. "Mbak Ranti, Nala baru aja beres kerja. Sebentar lagi pulang. Maaf ya, udah malam banget." Aku menatap pesan itu lama. Kenapa Dinda yang merasa perlu mengabariku? Kenapa bukan Nala saja? Tapi aku tidak membalas. Aku hanya meletakkan ponsel di meja, lalu menarik selimut hingga menutupi dada. Keesokan paginya, aku menatap wajah Nala yang tertidur di sebelahku. Ia tampak damai, seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan seperti kebiasaanku dulu, aku menyentuh rambutnya perlahan, membenahi helai yang menutupi wajahnya. Aku masih mencintainya, terlalu dalam mungkin, hingga aku menolak mengakui bahwa ada sesuatu yang berubah. Namun, mata tidak bisa dibohongi. Cara Nala menatapku akhir-akhir ini berbeda. Tidak lagi penuh rasa ingin tahu, melainkan sekadar tatapan yang lewat. Pelukannya dingin, ciumannya singkat. Saat sarapan, aku mencoba membuka obrolan. "Kamu sibuk banget akhir-akhir ini, Lal. Lemburnya tiap malam. Badan kamu nggak capek?" Ia menghela napas, menyesap kopinya. "Namanya juga kerja, Ran. Kamu kan tahu sendiri. Kalau bukan sekarang, bisa-bisa deadline keteter." Aku tersenyum kecil. "Iya, aku paham." Namun di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah benar sesibuk itu, atau hanya alasan untuk menghindar? Sore harinya,
Saat aku membereskan ruang tamu, mataku tertuju pada gelas di meja. Ada 2 gelas kopi, salah satunya masih beraroma segar. Aku tahu Nala tak pernah membuat kopi 2 kali untuk dirinya sendiri. Ia sempat pulang lebih awal siang tadi. Katanya mau ambil dokumen kerja di rumah sebelum lanjut ke kantor lagi. Tapi sekarang aku jadi ragu. Benarkah ia sendirian waktu itu? Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin saja ia sekadar lupa membereskan. Mungkin saja aku yang terlalu lelah dan jadi curiga tanpa alasan. Malam itu, aku menulis di jurnal kecil yang jarang kusentuh. Aku percaya padanya. Aku harus percaya. Karena kalau tidak, aku akan hancur lebih dulu daripada kebenaran yang belum tentu ada. Aku menutup buku itu pelan, menatap cermin, dan tersenyum samar. Aku masih Ranti yang sama, kataku pada pantulan diri sendiri. Dan Nala masih suamiku. Aku akan tetap percaya. Tapi di balik senyum yang kutampilkan malam itu, ada retakan halus yang mulai terasa di dalam hati. Retak yang belum terlihat dari luar, tapi mulai terdengar samar di dalam dada. Hari itu, aku pulang lebih awal dari kantor karena kepala terasa berat. Seharian menatap layar komputer membuat mataku perih. Dan aku berpikir sedikit istirahat di rumah akan membantu. Matahari masih tinggi saat aku membuka pintu rumah. Sunyi, hanya suara kipas angin berputar di ruang tamu. Biasanya, jam segini Nala belum pulang. Ia bilang sedang sibuk menyelesaikan proyek akhir bulan. Aku menaruh tas di meja dan hendak menuju kamar ketika mataku tertuju pada sesuatu di atas sofa. Ponsel Nala. Layar menyala, menampilkan notifikasi pesan baru dari Dinda. Biasanya aku bukan tipe istri yang suka memeriksa ponsel suami. Kami saling percaya. Tapi kali ini, entah kenapa, jariku berhenti di atas layar. Jantungku berdetak lebih cepat, seperti ada sesuatu yang memaksaku untuk melihat. Bukan karena ingin tahu, tapi karena takut apa yang akan kutemukan. Pesan itu singkat. Makasih ya, malam kemarin. Aku nggak nyangka kamu masih ingat. Aku menatap tulisan itu lama. Kalimat yang sederhana, tapi menyimpan terlalu banyak kemungkinan. Malam kemarin? Ingat apa? Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka sedang membicarakan urusan kantor. Tapi hati kecilku menolak. Kata-katanya terlalu pribadi. Tanganku bergetar saat membuka layar. Ponselnya tidak dikunci, hal yang biasanya kulihat sebagai tanda kepercayaan. Tapi kini justru membuat dadaku sesak. Kuhapus napas panjang, lalu membuka percakapan mereka. Pesan pertama dari Dinda beberapa hari lalu. Kamu jangan terlalu keras kerja, nanti sakit lagi. Lalu balasan dari Nala. Tenang aja. Kalau capek, aku istirahat di tempat kamu aja, sekalian numpang kopi. Aku menatap layar itu, dada terasa berat seperti ditimpa batu. Lalu pesan berikutnya. Kamu beneran bikin kopi sendiri tadi? Enggak, aku sengaja nyisain buat kamu. Kamu suka yang pahit, kan? Aku berhenti membaca. Pandanganku kabur. Ada sesuatu di tenggorokan yang menahan napas. Antara ingin menangis dan ingin berteriak. Aku menutup ponsel itu perlahan, meletakkannya kembali di tempat semula, persis seperti aku menemukannya. Langkahku menuju kamar terasa berat. Dinding rumah yang dulu ku kenal begitu baik kini terasa asing. Setiap sudutnya seakan menyimpan bayangan percakapan yang tidak seharusnya ada. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk bantal, mencoba berpikir rasional. Mungkin cuma bercanda, pikirku. Mereka kan memang dekat di kantor. Tapi seberapa dekat sampai berbicara soal malam kemarin? Aku mencoba mengingat malam itu. Nala bilang lembur. Ia pulang sekitar pukul 11. Membawa aroma parfum berbeda dan tumpukan kertas. Aku bahkan sempat menyiapkan teh untuknya. Tapi sekarang, tiap detil malam itu terasa mencurigakan.
Kepalaku berputar. Aku berdiri, berjalan ke dapur, menuang segelas air, lalu duduk lagi. Air itu tidak membantu. Tenggorokanku tetap kering. Ketika Nala akhirnya pulang sore itu, aku masih berusaha bersikap biasa. "Hei, kamu udah di rumah?" katanya sambil menaruh tas. Aku tersenyum kecil. "Iya, tadi pulang lebih cepat. Pusing dikit." "Kenapa nggak kabarin? Aku bisa jemput." "Gak apa-apa, cuma butuh istirahat." Kami berbincang sebentar, tapi setiap kali ia bicara, aku menangkap hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupikirkan. Caranya tersenyum sambil menunduk, jarinya yang sibuk dengan ponsel, dan nada lembut yang tiba-tiba muncul saat menyebut nama Dinda. Malamnya, saat ia mandi, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini aku hanya menatap layar dari jauh. Nama Dinda muncul di sana, bersama notifikasi singkat. "Jangan lupa besok." "Ya, aku tunggu di tempat biasa." Tempat biasa? Aku menatap tulisan itu lama. Perutku terasa mual, seperti ditikam dari dalam. Aku tahu aku bisa saja membuka lagi pesan itu. Aku bisa saja mencari tahu lebih banyak, mengumpulkan bukti, menyiapkan konfrontasi. Tapi ada sisi lain dalam diriku yang menahan. Rasa takut akan kebenaran yang mungkin tak sanggup kuterima. Karena jika benar Nala dan Dinda punya hubungan di luar batas, itu berarti dunia kecilku, rumah yang kubangun dengan cinta dan pengorbanan, mulai runtuh pelan-pelan. Aku duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, langit mendung, dan suara gerimis mulai turun. Aku mendengar Nala bersenandung kecil di kamar mandi, nada yang dulu selalu menenangkanku. Sekarang, suara itu justru membuat mataku panas. "Jangan berpikir buruk dulu," kataku dalam hati. "Belum tentu itu yang kamu pikirkan." Aku mencoba mengingat semua hal baik tentang mereka. Dinda yang menolongku saat butuh pekerjaan, Nala yang dulu setia menemani di masa-masa sulit. Aku ingin percaya. Aku sungguh ingin percaya bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi semakin keras aku berusaha menolak pikiran itu, semakin jelas tanda-tandanya muncul di depan mata. Cara mereka saling menyebut nama. Pesan-pesan yang tidak lagi profesional. Kedekatan yang semakin sulit dijelaskan dengan alasan kerja. Malam itu aku berbaring di ranjang dengan dada bergetar halus. Ponsel Nala di meja kecil bergetar sekali, lalu diam. Ia sudah tertidur di sampingku, wajahnya tenang, seperti tak membawa rahasia apapun. Aku menatapnya lama. "Mungkin aku cuma salah paham," bisikku pelan, meski suaraku terdengar seperti memaksa diri sendiri untuk percaya. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, retak itu sudah semakin jelas. Aku belum punya bukti, tapi rasa itu terlalu kuat untuk diabaikan. Sesuatu sedang berubah, dan aku bisa merasakannya, bahkan tanpa melihatnya langsung. Hari itu, hari Sabtu sore. Udara di luar terasa lembab setelah hujan yang turun sejak siang. Nala bilang ia harus keluar sebentar untuk ketemu klien bersama Dinda. Aku tidak menanyakan lebih jauh, hanya mengangguk dan berkata pelan, "Hati-hati di jalan." Tapi hatiku tidak tenang. Ada sesuatu yang berputar di dada, rasa penasaran, takut, dan kecurigaan yang tak lagi bisa kuabaikan. Kata klien itu terlalu sering jadi alasan, dan setiap kali Dinda disebut, ada sesuatu yang menusuk di antara tulang rusukku. Setelah Nala pergi, aku mencoba menenangkan diri dengan beres-beres rumah, mencuci piring, menyalakan TV. Tapi pikiranku terus kembali pada satu hal. Benarkah mereka sedang bekerja? Entah dorongan dari mana. Aku mengambil jaket dan kunci motor. Aku tidak berniat mencari masalah. Aku hanya ingin tahu kebenarannya, agar pikiranku tidak terus dihantui rasa curiga yang melelahkan. Aku mengingat satu tempat yang sering disebut Nala dulu, sebuah kafe kecil di pusat kota, tempat ia biasa bertemu rekan kerja.
Sesuatu dalam diriku mengatakan, coba ke sana dulu. Kafe itu tidak terlalu ramai sore itu. Lampu gantungnya redup. Musik lembut mengalun. Aku berdiri di depan jendela kaca, menatap ke dalam. Dan saat itu, waktu seakan berhenti. Di sudut ruangan, kulihat Nala. Ia duduk berhadapan dengan Dinda. Mereka tidak terlihat seperti dua rekan kerja yang sedang membicarakan proyek. Dinda tertawa kecil, menunduk malu, sementara Nala menatapnya dengan cara yang sangat kukenal, tatapan lembut yang dulu hanya milikku. Aku melihat tangan mereka di atas meja. Nala menepuk tangan Dinda pelan, seolah menenangkan atau sekadar menunjukkan kedekatan. Itu saja sudah cukup untuk membuat dadaku serasa diremas. Aku berdiri terpaku, tak bisa bergerak. Nafasku pendek. Dunia di sekitarku seolah mengecil, menyisakan hanya dua orang itu dan kenyataan yang tak ingin kuhadapi. Ternyata selama ini bukan hanya perasaanku yang berubah. Memang ada yang berubah. Dan perubahan itu nyata di depan mataku. Aku tidak berani masuk. Kakiku gemetar. Tanganku menggenggam erat tas yang kubawa. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena kaget, tapi karena bagian terdalam dalam diriku sudah tahu ini akan terjadi. Hanya saja aku masih berharap salah. Aku memalingkan wajah, takut mereka melihatku. Tapi telingaku masih menangkap tawa mereka. Pelan tapi menyakitkan. Aku sempat menatap ke dalam sekali lagi. Dan kali ini, Nala menyentuh rambut Dinda sambil tersenyum kecil. Gerakan sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan sisa-sisa keyakinanku. Aku berbalik, berjalan cepat menuju motor. Nafasku sesak, pandanganku buram. Udara sore yang lembab terasa menyesakan, seperti ikut menertawakan kebodohanku. Di sepanjang perjalanan pulang, aku tidak menangis keras. Air mataku mengalir tenang, seperti hujan yang sudah tahu kapan harus berhenti. Aku tidak menjerit, tidak menelepon Nala, tidak menuntut penjelasan. Aku hanya diam. Diam karena semua jawaban sudah kulihat sendiri. Diam karena apapun yang kukatakan takkan mengubah kenyataan. Diam karena aku takut, jika mulutku terbuka, yang keluar bukan kata-kata, tapi amarah yang bisa menghancurkan segalanya. Saat tiba di rumah, aku membuka pintu pelan, menyalakan lampu, dan duduk di ruang tamu yang sepi. Bau sabun cuci dan sisa parfum Nala masih ada di udara. Ironisnya, semua hal kecil itu kini membuatku muak. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding. Kami berdua tersenyum di sana. Aku dalam gaun putih sederhana. Nala memegang tanganku erat. Dinda bahkan hadir di pernikahan itu. Aku baru teringat sekarang. Ia berdiri di barisan tamu, tersenyum paling manis. Semuanya terasa seperti ironi besar yang disusun oleh takdir untuk mengujiku. Aku menarik napas panjang, menutup mata, mencoba menghapus bayangan tangan mereka yang bersentuhan di atas meja tadi. Tapi semakin aku berusaha melupakan, semakin jelas gambaran itu dalam kepalaku. Ketika akhirnya suara motor Nala terdengar di depan rumah, aku tidak bergerak. Ia masuk dengan wajah biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. "Ran, aku pulang," katanya sambil melepas sepatu. "Maaf agak lama." Rapatnya molor. Aku hanya menatapnya sekilas, tersenyum tipis. "Iya, enggak apa-apa." Ia berjalan ke dapur, menaruh tas, lalu menatapku. "Kamu udah makan?" Aku menggeleng. "Udah tadi." "Kamu capek? Mau teh?" "Boleh." Aku bangkit, membuatkan teh hangat seperti biasa. Tanganku tenang, suaraku datar. Tapi di dalam, hatiku remuk, seperti kaca yang jatuh dan pecah diam-diam. Kami duduk bersama malam itu, berbicara ringan, seolah semuanya masih normal. Nala tidak sadar aku sudah tahu, dan aku tidak memberitahu. Aku hanya memandang wajahnya dalam cahaya lampu, mempelajari setiap garisnya,
mencoba mengingat bagaimana rasanya mencintai seseorang tanpa rasa sakit. Dalam hati, aku berbisik pelan. Sekarang aku tahu. Tapi aku belum siap kehilanganmu, belum malam ini. Lalu aku tersenyum samar, menyesap teh, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Sementara di hadapanku, Nala tetap bicara, seolah dunia kami belum hancur. Padahal di dalam diriku, semuanya sudah runtuh tanpa suara. Sudah 3 hari sejak aku melihat mereka berdua di kafe itu. 3 hari penuh diam yang terasa seperti siksaan. Setiap kali Nala bicara, suaranya seperti gema dari jarak jauh. Aku mendengar, tapi tidak benar-benar mendengarkan. Aku berusaha menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Tapi kapan waktu itu datang? Kalau setiap hari hanya memperpanjang luka, malam ini akhirnya aku tak bisa menahan lagi. Kami baru selesai makan malam. Nala sedang menonton TV sambil memainkan ponselnya. Aku memperhatikan dari meja makan, wajahnya datar, sedikit tersenyum setiap kali layar ponsel menyala. Aku tahu siapa yang ada di balik layar itu. Dan malam ini, aku tak mau lagi pura-pura tidak tahu. Aku berdiri, melangkah pelan ke arah ruang tamu. Nala, panggilku datar. Ia menoleh, tersenyum seperti biasa. Kenapa? Ran. Aku berdiri di depan sofa, menatapnya tanpa bicara selama beberapa detik. Aku cuma mau tanya satu hal. Ia menatapku heran. Apa? Aku menarik napas panjang. Kamu sama Dinda, ada hubungan apa? Nala diam. Senyumnya hilang. Maksudmu apa? Pertanyaanku jelas. Ya kami rekan kerja. Kamu juga tahu itu. Aku menatap tajam. Rekan kerja yang makan malam berdua di kafe, saling pegang tangan, dan saling kirim pesan manis setiap malam. Suasana langsung tegang. Nala meletakkan ponsel di meja. Wajahnya berubah kaku. Kamu ngikutin aku. Aku nggak ngikutin, jawabku cepat. Aku cuma kebetulan lihat. Dan aku cukup waras untuk tahu yang kulihat itu bukan urusan kerja. Ia menatapku lama. Kamu salah paham, Ran. Aku tertawa hambar. Salah paham? Aku lihat sendiri. Apa yang perlu dijelaskan lagi? Nala bangkit dari sofa, menatapku dengan nada defensif. Kamu tahu nggak? Kamu tuh selalu Suzan. Aku capek. Ran, aku kerja buat kita, bukan buat main-main. Kalau begitu, kenapa kamu bohong? Katanya rapat, tapi ternyata makan malam sama dia. Suara kami mulai meninggi. Aku bisa merasakan dada bergetar menahan emosi. Aku nggak bohong, katanya keras. Aku cuma butuh teman bicara. Dinda cuma dengar keluhan aku. Itu aja. Teman bicara? Seruku, menatapnya tak percaya. Teman bicara yang kamu peluk di kafe. Ia terdiam. Sekilas, matanya menunduk. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Aku menutup mata, menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Kamu tahu nggak, Nala, selama ini aku berusaha percaya sama kamu. Bahkan waktu semua tanda udah jelas, aku masih bilang ke diri sendiri kalau kamu nggak mungkin ngelakuin itu. Tapi sekarang, aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Potongnya cepat, suaranya menurun. Aku menatapnya tajam. Tapi kamu sudah nyakitin aku. Keheningan panjang jatuh di antara kami. TV masih menyala, tapi suaranya tenggelam oleh ketegangan di udara. Akhirnya, Nala bersuara pelan. Aku memang dekat sama Dinda. Aku menatapnya. Mataku basah tapi tetap kuat. Seberapa dekat? Ia menunduk. Aku nggak bisa bohong lagi. Kami sempat jalan bareng beberapa kali. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dadaku. Semua dugaanku, semua rasa sakit yang kutahan selama ini,
kini berubah jadi kenyataan yang nyata dan kejam. Aku tertawa kecil, getir, tanpa suara bahagia sama sekali. Jadi benar. Nala menatapku penuh penyesalan. Aku nggak rencana ini terjadi, Ran. Dinda cuma. Dia selalu ada waktu aku lagi tertekan di kantor. Aku ngerasa dimengerti. Aku menggeleng pelan. Kamu merasa dimengerti oleh temanku sendiri. Ia terdiam. Aku melangkah ke arah kamar, menahan getar di kaki. Tanganku mulai mengemasi beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Ran, kamu mau kemana? Suaranya panik. Aku tidak menjawab. Dengerin dulu, aku masih sayang kamu. Aku menoleh pelan, menatap wajahnya yang kini benar-benar terlihat asing. Kalau kamu sayang, kamu nggak akan lakuin ini. Ia mendekat, berusaha memegang tanganku, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku, ucapku pelan tapi tegas. Aku udah cukup sabar pura-pura nggak tahu, tapi sekarang aku nggak mau jadi istri yang dibohongi. Air matanya mulai jatuh, tapi bagiku sudah terlambat. Ran, tolong, aku nyesel. Simpen aja penyesalanmu buat nanti, jawabku dingin. Aku nggak tahu apa aku masih bisa lihat kamu dengan cara yang sama lagi. Aku menenteng tas, berjalan ke pintu. Setiap langkah terasa berat, tapi anehnya, ada sedikit kelegaan di antara rasa sakit. Setidaknya aku akhirnya berhenti menipu diriku sendiri. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, Nala bersuara lirih di belakangku. Kamu mau ninggalin aku? Aku berhenti sejenak, tanpa menoleh. Kamu yang ninggalin aku duluan, Nala. Cuma kamu aja yang gak sadar. Lalu aku membuka pintu, melangkah keluar. Udara malam menyambutku dengan dingin yang tajam. Aku tidak tahu harus kemana. Jalanan gelap di depan rumah terlihat panjang dan sunyi. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melangkah tanpa berpura-pura kuat di hadapan siapapun. Aku berjalan tanpa arah, menahan tangis di tenggorokan. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti kehilangan sebagian dari diriku, tapi juga seperti pembebasan dari kebohongan yang menjerat terlalu lama. Malam itu, di bawah lampu jalan yang temaram, aku resmi menjadi seorang istri yang ditinggalkan, bukan karena pilihan, tapi karena pengkhianatan yang kupaksakan untuk tetap kusayangi terlalu lama. Malam itu aku tidak tahu harus pergi kemana. Jalanan tampak panjang dan asing. Lampu-lampu kota memantul di genangan air sisa hujan. Semua yang kupunya hanya tas kecil berisi beberapa pakaian dan dompet. Aku berjalan tanpa arah, hanya berusaha menjauh dari rumah yang kini terasa bukan milikku lagi. Entah bagaimana, langkahku akhirnya berhenti di depan rumah Laras, sahabatku sejak kuliah. Ia orang pertama yang terlintas di kepalaku di antara rasa bingung dan kehilangan yang mencekik. Aku menekan bel pelan. Tak lama, Laras membuka pintu dengan wajah terkejut. Ranti? Ya Tuhan, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Aku hanya berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya air mata yang kutahan pecah juga. Aku cuma butuh tempat nginep malam ini. Tanpa banyak tanya, Laras langsung menarikku masuk dan memelukku. Pelukan itu sederhana, tapi rasanya seperti pelampung yang kutemukan di tengah laut dalam. Malam itu aku menangis lama di bahunya. Kata-kata tidak keluar, hanya isak yang tersendat-sendat. Laras tidak memaksa bicara, hanya menepuk punggungku perlahan sambil berkata, "Nggak apa-apa, kamu aman di sini." Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku tidur di kamar tamu, kadang tidak makan, tidak mandi, hanya menatap langit-langit sambil memutar kembali kenangan yang berputar seperti film rusak. Tiap kali mataku tertutup, aku masih melihat Nala dan Dinda di kafe itu. Masih mendengar suara Nala yang bilang, "Aku cuma butuh teman bicara," dan wajahnya yang menunduk waktu akhirnya mengaku. Sakitnya tidak berkurang meski aku sudah pergi. Justru terasa makin dalam.
Karena kini aku tidak hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan arah hidup. Laras sering datang ke kamarku, membawa teh hangat atau sekadar mengajak bicara. Kadang aku menanggapi, kadang tidak. "Ran," katanya suatu sore, duduk di pinggir tempat tidur. "Aku tahu kamu gak mau denger ini, tapi kamu harus makan. Tubuh kamu lemah banget." Aku hanya menggeleng pelan. "Aku gak lapar." Ia menatapku iba. "Kamu gak bisa terus begini. Kamu gak salah. Tapi kamu harus tetap jalan." Kata-kata itu kutelan tanpa menjawab. Tapi malamnya, saat sendirian, aku berpikir lama. Memang benar, aku tidak salah. Tapi kenapa aku yang merasa seperti orang gagal? Aku kehilangan pekerjaan beberapa waktu lalu, kehilangan rasa percaya, kehilangan rumah, kehilangan suami. Rasanya dunia mempermainkanku tanpa ampun. Namun di antara semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Rasa ingin berhenti menyalahkan diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Laras mengajakku keluar sebentar. "Aku nggak mau lihat kamu terkurung di kamar terus," katanya tegas. Kami pergi ke taman kecil dekat rumahnya. Angin sore berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Aku memperhatikan anak-anak kecil berlari-lari sambil tertawa, pasangan muda yang duduk di bangku taman, dan ibu-ibu yang mengobrol di bawah pohon. Dunia ternyata tetap berjalan meski aku merasa runtuh. "Aku iri sama mereka," kataku tiba-tiba. Laras menatapku. "Iri gimana?" "Mereka kelihatan bahagia, nggak mikirin apapun." Laras tersenyum kecil. "Kamu juga bisa bahagia lagi, Ran. Tapi kamu harus berhenti ngelihat ke belakang dulu." Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Berhenti melihat ke belakang, sesuatu yang belum bisa kulakukan. Tapi di hari itu, untuk pertama kalinya, aku ingin mencoba. Malamnya aku duduk di kamar, menatap tas kecil yang dulu kubawa saat pergi. Di dalamnya masih ada foto pernikahan kami yang kusimpan di sela baju. Aku mengambilnya, memandangi wajahku sendiri yang tersenyum dengan keyakinan penuh pada masa depan yang kini hancur. Aku menatap foto itu lama, lalu akhirnya berbisik pelan. "Aku udah cukup sedih. Sekarang aku mau hidup lagi." Setelah itu, aku melipat foto itu pelan, menyimpannya ke dalam laci, bukan untuk dibuang, tapi juga bukan untuk disimpan di hati lagi. Hari-hari berikutnya, aku mulai perlahan bangkit. Aku membantu Laras di tokonya, sekadar menjaga kasir, melayani pembeli. Rasanya aneh di awal, tapi juga menenangkan. Setiap interaksi kecil membuatku merasa hidup kembali. Laras sering memuji, "Tuh kan, kamu masih hebat. Lihat aja, cuma butuh waktu." Aku tersenyum samar. "Mungkin kamu benar. Aku cuma lupa siapa aku sebelum semua ini." Malam itu, aku menulis di buku catatan kecil yang dulu kupakai untuk mencatat hal-hal kecil tentang pekerjaan. Tapi kali ini aku menulis sesuatu yang berbeda. Aku mungkin kalah dalam cinta, tapi aku nggak akan kalah dalam hidup. Aku akan mulai lagi. Tulisanku bergetar, tapi setiap kata terasa seperti langkah baru. Rasa sakit itu belum hilang, tapi kini aku mulai belajar berdamai dengannya. Menjelang tengah malam, aku berdiri di balkon rumah Laras. Angin malam menyentuh wajahku, membawa aroma hujan yang tertinggal di udara. Aku menatap langit yang penuh bintang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku berani berharap lagi. "Aku bisa sendiri," kataku pelan. Dan kali ini, bukan sebagai bentuk keputusasaan, tapi sebagai janji pada diriku sendiri. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam. Besok aku akan mulai mencari pekerjaan baru. Besok aku akan hidup, bukan sekadar bertahan. Karena meski aku pernah di titik terendah, aku tahu, dari dasar inilah aku akan belajar untuk berdiri lagi.
Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bangun bukan dengan perasaan berat di dada, tapi dengan semangat kecil yang mulai tumbuh pelan-pelan. Cahaya matahari masuk lewat celah jendela kamar di rumah Laras, menimpa wajahku dan membuatku tersenyum tanpa sadar. Hari ini aku punya janji wawancara kerja. Sebuah posisi administrasi di perusahaan properti kecil yang Laras bantu temukan lewat kenalannya. Bukan pekerjaan impian, tapi langkah pertama menuju kemandirian yang selama ini kutinggalkan. Di depan cermin, aku menatap pantulan diriku sendiri. Wajahku masih terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang baru di sana, ketenangan. Aku memakai kemeja putih sederhana dan celana hitam, lalu menata rambut seadanya. Saat hendak keluar kamar, Laras muncul sambil membawa segelas susu. "Minum dulu, biar nggak grogi," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. "Kamu udah kayak ibu-ibu aja." "Ya biarin. Ada yang harus ngawasin kamu supaya nggak mundur lagi." Kami berpelukan singkat sebelum aku berangkat. Di sepanjang perjalanan menuju kantor, jantungku berdebar, tapi bukan karena takut, lebih karena harapan yang lama tak kurasakan. Begitu tiba di tempat wawancara, suasananya hangat dan tidak terlalu formal. Aku disambut seorang wanita parubaya bernama Bu Mira, kepala administrasi. Ia menanyakan hal-hal umum, pengalaman kerja, alasan melamar, dan sedikit tentang latar belakangku. Aku menjawab dengan tenang, tanpa berusaha menutupi masa laluku. "Saya sempat berhenti kerja beberapa bulan untuk menata ulang hidup," kataku jujur. "Sekarang saya ingin mulai dari awal lagi." Bu Mira mengangguk sambil tersenyum. "Kadang kita memang perlu waktu buat jatuh, biar bisa bangun lebih kuat." Kalimat itu terasa sederhana, tapi menghantam dengan lembut. Seolah semesta sedang menegaskan bahwa aku berada di jalur yang benar. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang. Aku diterima. Aku memandangi email itu lama, lalu tertawa kecil di antara air mata yang tiba-tiba mengalir. Rasanya seperti menjemput kembali versi diriku yang hilang entah di mana. "Aku keterima, Ras," seruku saat menelepon Laras. Suara sahabatku langsung membahana. "Tuh kan, aku udah bilang, kamu masih punya banyak hal buat dikejar." Hari-hari berikutnya aku mulai bekerja. Lingkungannya sederhana tapi hangat. Rekan-rekan di kantor ramah. Suasananya jauh dari tekanan. Aku menikmati setiap tugas kecil. Mengetik laporan, menata arsip, menjawab telepon. Hal-hal sepele yang dulu terasa biasa, kini justru jadi pengingat bahwa aku masih berguna. Di sela-sela waktu, aku kadang teringat Nala. Tapi kini, rasa itu tak lagi menyesakan. Lebih seperti bekas luka yang mulai sembuh. Masih ada, tapi tidak lagi berdarah. Aku tak lagi ingin tahu kabarnya, atau apa yang terjadi antara dia dan Dinda. Semua itu kini bukan urusanku lagi. Setiap kali rasa sedih mulai datang, aku mengalihkannya pada kerja. Aku mulai ikut pelatihan online gratis di malam hari, belajar tentang administrasi modern dan penggunaan spreadsheet. Aku bahkan mulai menulis ulang CV-ku, bukan karena mau pindah kerja, tapi karena ingin melihat sejauh mana aku sudah berubah. Laras sering memperhatikanku sambil tersenyum bangga. "Kamu beda banget sekarang," katanya suatu malam saat kami makan di dapur. "Beda gimana?" "Dulu kamu jalan aja pelan, kayak takut angin. Sekarang kamu tegak, matamu terang lagi." Aku tertawa kecil, tapi di dalam hati aku tahu ia benar. Aku bukan lagi Ranti yang terjebak dalam rasa bersalah atau kehilangan. Aku adalah Ranti yang mulai membangun kehidupannya sendiri, bukan untuk membuktikan apa-apa kepada siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Suatu sore di kantor, setelah jam kerja selesai, aku duduk di depan meja dan menatap layar komputer. Pekerjaan hari itu sudah selesai, tapi aku belum ingin pulang. Ada rasa damai yang menenangkan di dalam ruang sunyi itu.
Kupandangi jari-jari tanganku di atas keyboard, lalu terlintas pikiran kecil. Dulu tangan ini gemetar saat meninggalkan rumah, sekarang tangan yang sama bisa bekerja dan menulis ulang masa depan. Aku menutup laptop, merapikan meja, lalu berjalan keluar kantor dengan langkah mantap. Udara sore menyapa, lembut tapi segar. Langit oranye menandakan matahari hampir tenggelam. Tapi bagiku justru terasa seperti awal yang baru. Di halte bus, aku menatap pantulan diriku di kaca. Wajah yang dulu sering menangis kini mulai tenang. Tidak sempurna, tapi hidup. Aku tersenyum kecil, berbicara pelan pada diri sendiri. Aku udah gak mau hidup dari luka. Aku mau hidup dari harapan. Malam itu, di kamar Laras, aku membuka buku catatan kecil tempat aku menulis tekadku dulu. Di bawah kalimat, aku akan mulai lagi. Kutambahkan satu baris baru. Aku bukan korban. Aku penyintas. Aku menutup buku itu dengan perasaan hangat di dada. Untuk pertama kalinya sejak pernikahanku hancur, aku tidak merasa kosong. Aku merasa bebas. Dan malam itu aku tahu, aku sudah benar-benar mulai pulih. Bukan karena waktu menyembuhkan, tapi karena aku akhirnya memilih untuk sembuh. Aku sedang duduk di kafe dekat rumah Laras, menyeruput teh hangat sambil membuka laptop untuk menulis laporan kecil pekerjaan. Pikiran dan hati yang dulu kacau kini mulai teratur. Hidupku terasa lebih ringan dibanding beberapa bulan lalu. Saat itulah ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Laras muncul. Ran, dengar-dengar kabar Nala sama Dinda lagi ribut parah. Katanya mereka nggak bahagia sama sekali. Aku menatap layar sebentar, menahan senyum kecil. Hati kecilku terasa lega. Tapi bukan karena senang melihat penderitaan mereka. Lebih seperti alam yang bekerja sendiri. Keadilan yang datang tanpa aku perlu mengupayakannya. Aku menulis balasan singkat. Oh ya, semoga mereka bisa belajar dari itu. Laras membalas dengan emotikon tertawa ringan. Iya, Ran. Tapi lucunya, Nala katanya mulai nyesel. Kayaknya dia baru sadar apa yang dia buang. Aku meletakkan ponsel, menarik napas panjang. Ada rasa hangat dan damai yang tidak bisa kujelaskan. Ini bukan balas dendam. Ini hanya rasa puas yang datang karena kebenaran akhirnya berjalan sebagaimana mestinya. Selama beberapa hari berikutnya, kabar itu terus beredar. Teman-teman Laras di kantor mendengar Nala dan Dinda sering bertengkar soal hal-hal sepele, saling menuduh, dan Nala mulai mengaku menyesal telah mengkhianati rumah tangga. Aku mendengarkan semua itu dari jarak jauh, tanpa ikut campur. Tidak ada rasa dendam, hanya ketenangan yang menenangkan hatiku. Aku mulai benar-benar memahami bahwa aku tidak perlu mengutuk atau membalas. Hidup punya cara sendiri untuk menegakkan keadilan. Sore itu, aku duduk di balkon rumah Laras, menyeruput teh sambil menatap langit yang mulai gelap. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang tersisa. Pikiran tentang Nala dan Dinda muncul sebentar, tapi tidak lagi membuatku sakit. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega. Senyum seorang wanita yang sudah belajar melepaskan dan membiarkan kebenaran berjalan sendiri. Aku meneguk teh, menutup mata sebentar, dan membiarkan ketenangan itu menyelimuti. Hidupku kini benar-benar milikku sendiri, tanpa bayang-bayang pengkhianatan menghantui. Dan di sana, di antara angin malam dan cahaya lampu kota, aku tahu satu hal, kebahagiaan sejati datang dari hati yang damai, bukan dari balas dendam. Aku hanya tersenyum, membiarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku mulai bekerja di perusahaan baru. Setiap hari terasa lebih ringan, penuh tujuan, dan lebih berarti. Aku sudah tidak lagi menjadi Ranti yang dulu selalu meratap di rumah Laras. Kini, aku adalah wanita yang mandiri, kuat, dan tahu apa yang aku inginkan.
Pekerjaan administrasi yang awalnya terlihat sederhana kini menjadi tantangan yang menyenangkan. Aku berhasil menyelesaikan beberapa proyek besar, mendapat pujian dari atasan, dan bahkan mulai dipercaya untuk menangani klien penting. Rasa percaya diriku yang dulu rapuh kini kembali, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Selain pekerjaan, aku juga mulai memperhatikan diri sendiri. Olahraga ringan di pagi hari, makan teratur, dan belajar hal-hal baru. Laras sering memuji perubahan itu. "Ran, kamu benar-benar berbeda. Matamu sekarang bersinar." Aku tersenyum, tapi di dalam hati, aku tahu ini semua hasil dari perjalanan panjang dan proses menerima kenyataan. Hidupku bukan hanya tentang kesibukan di kantor. Aku mulai membangun relasi baru, bersosialisasi dengan teman-teman Laras, dan ikut beberapa komunitas profesional. Rasanya menyenangkan bisa berbagi pengalaman, saling belajar, dan merasakan keberhasilan sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Suatu sore, saat aku sedang menyelesaikan laporan, ponselku berdering. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan pesan. "Halo, Ranti. Kami mengundang Anda ke acara penghargaan tahunan perusahaan X. Kami berharap Anda hadir sebagai salah satu tamu istimewa." Aku menatap layar sebentar, lalu tersenyum. Acara ini adalah peluang bagus untuk jaringan profesional dan juga pengakuan atas kerja keras yang sudah kulakukan. Tapi ada satu hal yang membuat jantungku sedikit berdebar. Nala dan Dinda kemungkinan akan hadir. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri. Ini bukan soal balas dendam atau menghadapi masa lalu. Ini tentang aku, tentang bagaimana aku bisa berdiri di hadapan siapapun dengan kepala tegak. Aku bukan lagi Ranti yang takut, rapuh, atau patah hati. Hari-hari menjelang acara kuhabiskan menyiapkan diri. Aku memilih pakaian yang sederhana tapi elegan, menata rambut dengan rapi, dan memastikan kepercayaan diriku terpancar dari setiap langkah. Laras tersenyum bangga melihatku. "Ini kamu yang sebenarnya, Ran. Jangan lupa, kamu pantas berada di sini." Saat malam acara tiba, aku melangkah masuk ke ballroom dengan penuh percaya diri. Lampu-lampu gantung memantulkan cahaya ke seluruh ruangan, musik lembut mengisi udara, dan tamu-tamu berpakaian rapi memenuhi ruang itu. Dan di pojok ruangan, kulihat mereka, Nala dan Dinda. Tatapan mereka saat melihatku tidak bisa kusebut sebagai hangat. Ada kejutan, ada rasa tidak nyaman, dan seakan-akan mereka sadar sesuatu telah berubah. Aku tidak membiarkan itu mengganggu langkahku. Senyum tipis terukir di wajahku, bukan karena kesombongan, tapi karena ketenangan hati. Aku berhasil melewati masa-masa sulit, dan kini aku bisa berdiri tegak di hadapan siapapun, termasuk mereka. Aku menyadari satu hal penting, hidup yang baik bukan tentang melihat orang lain jatuh, tapi tentang bagaimana kita bangkit, lebih kuat, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Dan malam itu, di tengah gemerlap cahaya dan suara-suara percakapan, aku tahu bahwa Ranti yang baru telah lahir. Seorang wanita yang mandiri, percaya diri, dan siap menghadapi dunia tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku menatap panggung, tersenyum, dan membiarkan perasaan damai itu menyelimuti setiap inci diriku. Besok, atau siapapun yang hadir malam ini, aku tahu satu hal, aku sudah tidak sama lagi. Dan di antara keramaian itu, aku menyadari bahwa pertemuan dengan Nala tidak lagi menakutkan. Aku hanya ingin menunjukkan satu hal, Ranti sekarang adalah miliknya sendiri. Lampu-lampu ballroom masih berkilau saat aku menyesap teh hangat di pojok ruangan. Acara penghargaan tahunan sedang berlangsung, tapi pikiranku fokus pada rasa damai yang mulai menyelimuti hati. Hidupku yang baru terasa nyata, dan aku bersyukur bisa menikmati malam ini tanpa rasa sakit yang dulu menghantui. Tiba-tiba, aku merasakan tatapan dari arah belakang. Aku menoleh, dan di sana, berdiri Nala. Wajahnya tampak berbeda, lelah, menyesal, dan penuh ketidakpastian.
Rambutnya sedikit berantakan. Jasnya rapi tapi tidak seperti biasanya penuh percaya diri. Di sampingnya, tidak ada Dinda. "Ranti." Suaranya lirih. Aku menatapnya diam, menjaga jarak, tapi tetap sopan. Suasana di antara kami hening, seolah waktu melambat sejenak. Nala melangkah mendekat, ragu-ragu. Aku ingin minta maaf untuk semua yang terjadi. Aku salah. Aku tahu aku nggak pantas, dan aku menyesal sudah menyakitimu. Aku menarik napas panjang, menahan gelombang emosi yang sempat muncul. Rasa sakit itu ada, tapi kini tidak lagi menguasai diriku. Aku telah belajar berdamai dengan masa lalu. "Terima kasih atas permintaan maafmu," jawabku pelan, nada suaraku tenang tapi tegas. "Aku dengar kabar tentangmu dan Dinda. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini." Nala menunduk, menatap lantai. Dia sudah pergi, dan aku benar-benar merasa kehilangan yang aku seharusnya hargai dari awal. Aku ingin kita bisa mulai lagi. Aku tersenyum tipis, tapi bukan senyum yang memberi harapan. Ini senyum ketenangan, senyum seseorang yang telah menemukan kekuatannya sendiri. "Nala, aku sudah hidup di jalanku sendiri sekarang. Aku bahagia, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Tapi aku menghargai permintaan maafmu," kataku, menepuk bahu kecilnya dengan lembut. Nala menatapku lama, seakan ingin berkata lebih banyak, tapi aku menggeleng pelan. "Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Yang penting, kamu tahu aku memaafkanmu, tanpa harus kembali." Ia mengangguk, mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Ranti. Aku benar-benar menyesal." Aku tersenyum lagi, kali ini lebih ringan. Hati yang dulu hancur kini terasa damai. Aku tidak membenci, tidak menuntut, hanya menerima kenyataan dan melangkah maju. Acara itu terus berjalan di sekitar kami. Musik dan percakapan tetap hidup. Tapi aku berdiri di sana dengan kepala tegak, tahu bahwa pertemuan ini hanyalah satu momen kecil dari perjalanan hidupku. Aku menatap Nala sekali lagi sebelum berbalik, melangkah ke arah teman-teman dan Laras yang menungguku. Aku merasa bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari luka, dan siap menjalani hidup yang baru, tanpa harus menoleh lagi. Dan malam itu, di tengah lampu ballroom dan senyum para tamu, aku tahu satu hal, Ranti sekarang adalah miliknya sendiri, kuat, bahagia, dan tak tergoyahkan oleh masa lalu. Beberapa minggu setelah pertemuan di acara penghargaan, hidupku berjalan dengan ritme yang stabil dan menyenangkan. Pekerjaan di kantor semakin menantang, tapi aku menikmatinya. Rekan-rekan menghargai pendapatku, klien mempercayai kemampuanku, dan aku mulai dikenal sebagai profesional yang mandiri. Di rumah Laras, suasana hangat dan penuh dukungan. Kami tertawa, berbagi cerita, bahkan merencanakan beberapa proyek kecil bersama. Aku merasa hidupku bukan sekadar bertahan, tapi berkembang. Setiap keberhasilan kecil terasa manis, karena ku peroleh dengan usaha dan ketekunan, bukan dengan membalas dendam atau memikirkan masa lalu. Suatu sore, aku duduk di balkon, menyeruput teh hangat sambil menatap kota dari kejauhan. Lampu-lampu jalan mulai menyala, memberi suasana damai yang menenangkan. Ponselku berdering, tapi kali ini bukan kabar buruk atau kejutan dari masa lalu. Hanya pesan dari klien baru yang ingin bertemu, menandakan bahwa reputasi dan kerja kerasku mulai membuahkan hasil nyata. Aku tersenyum, menyadari sesuatu. Inilah balasan terbaik yang bisa kuberikan kepada siapapun yang pernah menyakitiku. Aku tidak perlu menjelek-jelekan Nala atau Dinda. Aku tidak perlu merencanakan pengkhianatan atau memendam rasa sakit. Kebahagiaan, kesuksesan, dan ketenangan hatiku sendiri sudah menjadi jawaban. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Nala sampai padaku lewat Laras. Nala terlihat menyesal. Katanya Dinda sudah pergi meninggalkannya,
dan ia kini harus menghadapi kenyataan sendiri. Tidak ada orang di sisinya, hanya sepi yang menemani. Aku membaca kabar itu dengan damai, bahkan tersenyum tipis. Tidak ada rasa gembira karena kejatuhan mereka, hanya rasa lega yang murni. Alam semesta seakan mengajarkan satu pelajaran sederhana. Orang yang melakukan kesalahan akan belajar dari konsekuensinya sendiri, dan kita tidak perlu memaksakan balas dendam untuk melihat keadilan berjalan. Aku berjalan di taman dekat rumah Laras sore itu, menikmati udara sejuk dan suara daun yang bergesekan. Pikiran tentang Nala dan Dinda muncul sebentar, tapi tidak lagi mengganggu. Sebaliknya, mereka menguatkan tekadku. Aku harus terus fokus pada hidupku sendiri, bukan pada masa lalu yang sudah selesai. Seiring langkahku di trotoar, aku menatap matahari yang mulai tenggelam di cakrawala. Cahaya oranye keemasan menimpa wajahku, dan aku merasa hangat, damai, dan kuat. Hati yang dulu remuk kini tertata kembali. Aku tahu, Nala kini sendirian, menghadapi penyesalan dalam kesepian. Dan aku bebas. Bebas dari luka, bebas dari dendam, bebas untuk menikmati hidup yang baru dengan penuh keyakinan. Malam itu aku pulang dengan senyum ringan, menyadari satu hal, balasan terbaik bagi siapapun yang pernah menyakitimu bukan kemarahan, bukan dendam, bukan balas dendam, tapi hidupmu sendiri yang bahagia, damai, dan sukses. Dan itu adalah kekuatan terbesar yang bisa kuberikan pada diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Nala dan Dinda semakin jelas terdengar. Nala hidup sendiri di apartemen kecil yang dulu terasa mewah, tapi kini sunyi dan hampa. Ia mulai menyesali keputusannya, menyadari bahwa semua yang ia abaikan dan hancurkan tidak bisa kembali. Setiap malam, ia menghadapi kesepian yang menusuk. Tidak ada tangan yang menenangkan, tidak ada tawa yang menemani. Dinda pun kehilangan segalanya. Karirnya stagnan karena reputasinya yang tercemar. Teman-teman kerja mulai menjauh, dan peluang yang dulu terbuka lebar kini tertutup rapat. Ia menyadari bahwa hubungan yang ia bangun dengan Nala hanyalah ilusi, dan kini semua yang ia inginkan, pengakuan, perhatian, bahkan cinta, hilang begitu saja. Sementara itu, aku hidup dalam kebahagiaan yang sederhana tapi utuh. Pekerjaanku berkembang pesat. Aku mulai dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar, dan setiap pencapaian menjadi bukti bahwa aku mampu berdiri sendiri. Tidak ada bayang-bayang Nala atau Dinda yang mengganggu pikiranku. Aku belajar menikmati setiap momen, bahkan hal-hal kecil seperti berjalan di taman, menulis catatan di malam hari, atau berbagi tawa dengan Laras. Hidupku kini bukan hanya tentang kesuksesan profesional. Lebih dari itu, aku menemukan ketenangan batin, percaya diri, dan harga diri yang dulu hampir hilang. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, atau dari membalas sakit hati, tapi dari memahami diri sendiri, menerima masa lalu, dan memilih melangkah maju. Suatu sore, aku duduk di balkon rumah Laras, menyeruput teh hangat sambil menatap langit senja yang berwarna keemasan. Angin lembut menyentuh wajahku, dan aku tersenyum. Bukan karena kemenangan atas mereka, tapi karena aku tahu siapa aku sekarang. Rasa sakit dan pengkhianatan dulu sudah menjadi bagian dari perjalanan yang membuatku lebih kuat. Aku tidak lagi menjadi ranti yang rapuh, takut, atau tergantung pada orang lain. Aku adalah wanita mandiri, tangguh, dan bahagia dalam caraku sendiri. Menyadari hal itu, aku menutup mata sebentar, menghirup udara senja dengan tenang, lalu berpikir. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki semua orang di sisimu atau melihat mereka menyesal. Kebahagiaan sejati adalah saat kamu berdamai dengan dirimu sendiri, menghargai hidupmu, dan tetap berjalan meski dunia pernah menyakitimu. Aku tersenyum lagi, kali ini dengan penuh keyakinan. Dan disitulah aku berdiri, bebas, damai, dan sepenuhnya ranti yang baru.